rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyidal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la taj'alu sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Panjenenganipun para bapak, para ibu, jamaah pengaosan ingkang kula hormati, monggo kita tansah ngaturaken rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala awit wonten dalu punika pinaringan sehat wal afiat, dimudahkan oleh Allah, diberikan keringanan oleh Allah, digerakkan hati dan anggota badan kita untuk melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan sehat Pak nggih. Sehat Ibu nggih. Alhamdulillah menika nikmat ingkang ageng saking Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bisa hadir di majelis ilmu yang mudah-mudahan sebagaimana dari Rasulullah, barang siapa yang hadir di rumahnya Allah, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka hafathumul malaikah wa ghasyatumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah. Akan dijaga oleh Allah, diberikan rahmat dan kasih sayang Allah, dan orang-orang yang berada di majelis ilmu namanya senantiasa disebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan majelis ini adalah majelis yang barokah. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kami coba menyampaikan satu tema dari buku Dalilus Sa'ilin, di mana tema yang sebenarnya akan dihadapi setiap manusia, apa terkait dengan ujian. Jadi dalam hidup ini ujian itu adalah sunatullah. Setiap manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berbeda-beda. Dan di antara hikmah ujian adalah untuk mengetahui kesungguhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau ditanya, kalau orang suruh milih antara kebahagiaan dan ujian, dia akan milih mana? Kalau orang suruh milih diuji oleh Allah atau diberikan kebahagiaan, ternyata jawaban Imam Syafi'i menyebutkan orang tidak akan mendapatkan kebahagiaan kecuali melalui ujian. Dan di puncak ujian itulah ada kebahagiaan. Di puncak ujian ada kebahagiaan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua dan ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadibin. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala mengatakan kami beriman kepada Allah. Padahal mereka belum diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu, maka akan diketahui mana orang-orang yang benar imannya, wala ya'lamanal kadibin, dan mana orang-orang yang berdusta. Jadi di antara hikmah ujian itu adalah Allah ingin menaikkan derajat seorang hamba. Seorang hamba. Kalau dalam bahasa Arabnya ada istilah al-iftila, yaitu apa? Ujian. Di dalam Al-Quran, surat Ali Imran, surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, ada beberapa ujian yang diberikan kepada kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basiris sabirin. Dan sungguh kami akan memberikan ujian, cobaan. Dengan apa? Minal khauf. Yang pertama ada rasa takut. Jadi rasa takut ini memang kadang menghinggapi manusia, menghinggapi manusia. Kadang bukan takut dengan hal-hal yang mungkin sifatnya ghaibiyah. Kadang kita takut dengan jin, takut dengan setan gitu ya. Tapi kadang orang takut miskin, takut kelaparan, takut kehilangan orang yang dicintai. Itu sebenarnya tabiat manusia. Tabiat manusia. Maka sungguh kami akan uji manusia dengan apa? Minal khaufi, dengan rasa takut. Rasa takut kehilangan sesuatu. Maka dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita semakin mencintai sesuatu, kita akan semakin takut kehilangan. Apapun yang semakin kita cintai, itu semakin muncul rasa takut untuk hilang. Contoh ya, Rasulullah menyebutkan di antara penyakit yang menimpa umat ini, disebutkan al-wahn, hubud dunia, penyakit wahan. Kemudian Rasul ditanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa wahan itu? Rasulullah menyebutkan hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Orang semakin mencintai kehidupan, dia semakin takut mati. Jadi apapun dalam hidup ini, kalau kita semakin mencintai, itu semakin takut kehilangan. Entah itu harta, entah itu jabatan, entah itu kedudukan, entah itu anak, entah itu istri. Maka dalam Islam itu proporsional. Proporsional. Nah, di sini apa yang nanti menjadi ujian? Yang pertama adalah al-khauf, rasa takut. Wal ju'. Apa ju' itu? Yaitu rasa lapar. Jadi ketika muncul ujian, makanya ada orang kaya, ada orang miskin. Dalam Islam apa solusinya? Orang kaya itu harus tahu bagian orang miskin. Maka di sana ada zakat, ada sedekah. Itu untuk apa? Untuk pemerataan. Tidak gapnya itu terlalu tinggi. Jadi sebagaimana diungkapkan oleh Pak Menteri, Pak Yusril, itu apa? Di Indonesia ini kekayaan itu yang 70% itu hanya untuk beberapa orang. Yang 30% itu untuk hampir 280 juta rakyat Indonesia. Artinya memang kekayaan hanya menumpuk di satu sisi. Nah, dalam Islam kewajiban kita adalah ikhtiar usaha untuk mendapatkan rezeki Allah. Di antara rezeki itu adalah harta. Maka di sana ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Tapi caranya bagaimana? Dengan cara yang halal diridhoi oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka kadang-kadang orang merasa khawatir akan kelaparan, itu sesuatu yang tabii. Dan itu bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Dan kekurangan harta, kekurangan jiwa. Apa kekurangan jiwa ini? Adalah kematian. Orang kadang takut dengan kematian. Itu sesuatu yang tabii. Sesuatu yang ada dalam diri manusia. Karena kematian ini sesuatu yang istimewa. Apa istimewanya? Karena ada banyak misteri di sana. Terpisahnya roh dengan jasad, terpisahnya dengan kelezatan-kelezatan duniawi, terpisahnya dengan orang-orang yang dicintai. Maka ketika orang itu mengakhiri hidupnya dalam kondisi husnul khotimah, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelang kematian orang, dia akan mengirim malaikat untuk apa? Untuk menghibur manusia. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Orang-orang yang istiqomah dengan imannya itu, mereka akan di akhirnya apa? Datang malaikat dikirim oleh Allah. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Dihibur, jangan sedih dan jangan takut. Jangan takut dengan kematian dan jangan sedih untuk meninggalkan kehidupan dunia ini, meninggalkan orang-orang dan seluruh yang dia cintai dalam kehidupan di dunia ini. Wa basyiris sabirin. Maka di ayat yang akhir dari 155 surah Al-Baqarah itu Allah sebutkan wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ketika mereka mendapatkan musibah, yang antara salah satu ujian adalah musibah, maka apa? Dia mengucapkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semuanya milik Allah. Ini bentuk tawakal kita, kepasrahan kita. Jadi di puncak ujian itu ya kita tawakal kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 Allah sebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami jadikan keburukan dan kebaikan itu sebagai ujian. Jadi hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang disebutkan oleh Rasulullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, di mana Rasul menyebutkan inna idomal jaza ma'idomil bala. Sesungguhnya pahala, besarnya pahala itu sebanding dengan beratnya ujian. Besarnya pahala itu sebanding dengan beratnya ujian. Maka orang yang paling berat diuji itu orang yang dekat dengan Allah. Siapa? Al-Anbiya, para nabi. Kemudian fal amsal wal amsal. Kemudian berikutnya orang-orang yang dekat dengan Allah. Sungguhnya besarnya pahala itu, balasan dari Allah itu sebanding dengan beratnya ujian. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah idza ahabba qauman, kalau mencintai suatu kaum, ibtalahu, maka dia akan mengujinya. Faman radiya falahu ridho wa man sakhita falahu sukh. Barang siapa yang ridho dengan ujian Allah, maka Allah akan ridho kepadanya. Tapi barang siapa yang tidak suka, yang murka, tidak senang, maka Allah akan murka kepadanya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi, ujian itu adalah bagian dari tabiat hidup. Maka dalam hidup ini ada orang yang diuji dengan jabatan.
jabatan itu ujian. Maka kalau orang sudah menjabat, kadang orang tidak mau turun. Karena apa? Terlanjur enak. Jangan lupa itu amanah. Ada juga dalam hidup kita, orang itu diuji dengan sakit. Itu juga bagian dari ujian. Apalagi kalau secara usia sudah semakin sepuh, kadang-kadang sering muncul penyakit. Dan itu bagian dari ujian. Ada juga orang yang diuji dengan anaknya. Anak itu juga bagian dari ujian. Sudah berusaha maksimal dididik untuk menjadi anak soleh, anak soleha, ternyata tidak sesuai dengan harapan orang tua. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu sekalian ya. Untuk menghadirkan anak soleh dan soleha itu bukan pekerjaan mudah. Zaman era digital, sesuatu bisa masuk di ruang-ruang yang tertutup. Dan itu bukan zaman kita dulu. Kadang anaknya diam gitu ya. Anaknya diam. Ternyata terjerat pinjol. Ada. Main judi online. Banyak loh Pak kasus-kasus anak SMA. Orang tuanya itu gak nyangka. Tiba-tiba surat rumah itu digadikan. Ternyata apa? Ternyata anaknya itu diam-diam dia main game yang ada judinya. Dan kasus itu banyak ya. Di Solo itu banyak ustaz yang dikeluh oleh orang tua. Anaknya kadang diam gitu ya. Di rumah diam gitu. Nggak banyak ngomong juga nurut. Tapi ternyata apa? Diam-diam dia main judi online. Itu banyak. Di luar juga luar biasa ya tantangannya. Maka untuk menghadirkan anak soleh soleha itu bukan pekerjaan yang mudah. Kadang orang tua sudah usaha maksimal untuk mendapatkan dan menjadikan anak itu soleh. Dia pilihkan sekolah yang baik, sekolah yang islami, dididik agama. Tapi kadang-kadang di lingkungan juga dia mendapat pengaruh yang kurang baik. Nah ketika orang tua sudah maksimal, dia berusaha maksimal agar anaknya ini soleh dan soleh. Kok ternyata tidak sesuai harapan, itu bagian dari ujian orang tua. Bagian dari ujian orang tua. Ada satu kisah Bapak Ibu sekalian. Ini mungkin agak melebar sedikit dari tema ini. Satu ketika ada satu keluarga. Bapaknya ini mengajak anak sholat itu berat luar biasa. Nanti kita bisa lihat di hampir di masjid-masjid itu yang ada yang sepuh-sepuh. Remaja-remaja sekarang itu kelihatannya agak gimana kalau ke masjid ya? Agak gimana kalau ke masjid? Rata-rata sepuh usia 40 tahun ke atas. Ada satu keluarga, bapaknya orangnya alim, gitu ya. Artinya secara agama dia paham, belajar agama, ibunya belajar agama. Tapi anaknya untuk diajak sholat ke masjid itu sulitnya luar biasa. Sulitnya luar biasa. Bahkan kesukaannya apa? Main game. Main game. Malam itu main game. Dulu gamenya nggak di rumah ya. Dulu kan ada PlayStation gitu. Pergi keluar, setiap malam pergi keluar main game. Dan itu hampir tiap malam. Kalau diajak sholat, itu bangunkan sulit. Diajak ke masjid sulit, mesti pindah saja tempatnya. Bahkan bapaknya ini sering marah. Sering marah, marahnya bapaknya tidak menyelesaikan masalah. Berkali-kali sampai dibentak pun tidak berubah. Nah, satu ketika bapaknya ini pergi ke rumah temannya. Dia dapatkan anaknya temannya ini berbeda suasananya. Ketika dengar azan itu langsung ke masjid tanpa harus disuruh. Akhirnya dia tanya, ya mungkin kadang terlupakan untuk anak-anak kita. Loh, apa rahasianya? Kaget ini teman ditanya. Kan dia biasa nih, anaknya rajin ke masjid,
Sementara dia membandingkan dirinya anaknya sulit ke masjid. Akhirnya diceritakan, saya sejak kecil selalu berdoa dengan menyebut nama anak-anak saya. Ya Allah, jadikan anak-anak saya anak yang soleh, anak yang soleha, anak yang rajin ke masjid. Doakan Pak, didoakan. Akhirnya bapak ini pulang gitu ya. Dia coba memakai resep temannya itu. Doakan, setiap malam dia doa, setiap selesai sholat malam dia doa, selesai sholat fardu dia doa. Agar apa? Agar anaknya soleh dan rajin ke masjid. Memang awalnya ada perubahan Pak, tapi setelah sekian lama bapak ini berdoa, tiba-tiba anak ini tidak pergi main game. Yang biasanya malam itu main game, dia tidak pergi main game. Ketika ditanya apa nak, males. Apa nggak punya uang? Nggak, males. Hanya males saja Bu. Loh, hari berikutnya juga nggak main game. Bapaknya tuh heran. Biasanya itu malam pergi main game, kok ini males nggak mau main game. Ternyata setelah sekian lama doa, tiba-tiba anaknya itu ketika adzan ngambil air wudhu Pak, ngambil air wudhu, dan dia sholat. Bapaknya senangnya luar biasa. Ya Allah, yang selama ini terlupakan, kami terlupakan untuk mendoakan anak-anak kami dengan doa orang tua. Dan akhirnya apa? Setelah sekian lama prosesnya, akhirnya anak ini ke masjid. Nah, ini kadang yang kita lupakan apa? Mendoakan anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh dan soleh. Kita lihat bagaimana kisah Nabi Ibrahim ketika dia hijrah ke dekat Baitullah itu dengan membawa Ismail alaihissalam. Apa di antara doanya? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, kami tempatkan sebagian keturunan kami di lembah yang tidak bertuan, tidak ada tanaman. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, agar apa? Keturunan kami orang-orang yang menjaga sholat. Makanya kita dekat dengan masjid ini satu nikmat Pak. Karena lingkungan yang paling baik itu ya dekat masjid. Dekat masjid. Jadi kita di Indonesia ini hampir tidak ada, ya, kita tidak mendengar suara adzan. Jarak kita dengan masjid itu dekat. Kalaupun toh mungkin nggak dekat, tapi jalan itu halus Pak. Saya bayangkan ketika sahabat Abdullah bin Umi Maktum, seorang sahabat Rasulullah yang dia diberikan kekurangan tidak bisa melihat, tapi sahabatnya istimewa di hadapan Rasulullah. Karena Rasulullah pernah ditegur karena perantara sahabat ini apa? Saat itu sahabat Abdullah bin Maktum ini datang kepada Rasulullah sementara Rasulullah sedang bersama bangsa orang Quraisy. Ya Rasulullah, kami ingin belajar Islam, kan begitu. Tapi oleh Rasulullah dibiarkan. Ya Rasulullah, kami ingin belajar Islam. Dibiarkan itu karena apa? Karena Rasulullah menghadapi pembesar Quraisy dengan harapan kalau pembesar Quraisy ini didakwai masuk Islam, maka pengikutnya akan masuk Islam. Ternyata sikap ini dianggap tidak benar. Akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wahai Muhammad, jangan bermuka masam, jangan berpaling meskipun yang datang kepadamu seorang yang buta. Itu orang yang dekat dengan Rasulullah Pak. Nah, satu ketika sahabat Abdullah bin Maktum ini, saya bisa bayangkan kita ini dekat dengan masjid ya. Kalau kita masih berat itu memang harus disemangati. Sahabat Abdullah bin Maktum ini datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini orang buta. Tidak ada yang nuntun datang ke masjid. Tidak ada yang menuntun datang ke masjid. Maka izinkan ya Rasulullah untuk sholat di rumah.
Rasul mengizinkan Pak. Tapi ketika mau pulang itu ditanya hal sami tanida bisolah. Apa engkau mendengar suara adzan? Iya, wajib. Jawab. Artinya apa? Sholat berjamaah di masjid. Nah kita bisa bayangkan sebaik-baik tempat itu dekat masjid. Dan hari ini hampir tidak ada masjid itu yang jauh dengan rumah kita. Tinggal kita apa? Menata diri untuk siap memakmurkan masjid. Ya, kembali kepada ujian ini bahwa setiap manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Kemudian orang-orang yang soleh. Maka ada orang diuji dengan hartanya, ada orang diuji dengan jabatannya, ada orang diuji dengan anaknya, ada orang juga diuji dengan ilmunya. Dengan ilmunya. Maka kalau orang tidak paham ini bagian dari ujian, kadang itu melalaikan, Pak. Melalaikan. Nah, bagi seorang muslim ketika paham itu bagian dari ujian, maka sebenarnya ujian itu untuk menaikkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, "Ma min musibah yusabu bihal muslim illa kaffara biha anhu hatta syaukati yusakuha." Tidak ada musibah yang menimpa seorang muslim kecuali Allah mengampuni dosa-dosanya, meskipun hanya tertusuk duri. Makanya kalau ada orang sakit, Pak, apa tugas kita ketika kita diuji dengan sakit? Sakit itu bagian dari ujian bagi seorang muslim. Bagian dari ujian. Apa tugas kita? Ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Berobat. Nanti ada ulama yang mungkin orang nggak perlu berobat, nggak apa-apa. Itu pilihan. Pilihan. Tetapi tabiat manusia ketika dia sakit maka tugas dia berobat, mencari kesembuhan. Karena setiap penyakit ada obatnya. Nah, bagaimana cara berobatnya? Ya berobat dengan yang benar. Ada yang ke dokter dengan mendapatkan obat. Ada juga mungkin dengan cara-cara berobat Islami. Tapi ada juga berobat dilarang apa? Kedukun. Kedukun. Artinya meskipun manusia itu ikhtiar untuk mengobati sakit sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Rasulullah menuntun dia untuk berobat dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Itu bagian ujian. Kok setelah berobat, berusaha, sakit kok masih? Maka apa yang terbaik? Di puncak usaha manusia dapat tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa itu bagian dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, mau tidak mau harus diterima. Mau tidak mau harus diterima. Karena ini bagian dari ujian Allah. Ketika orang itu tidak menerima, ketika orang itu berkeluh kesah, ketika orang itu dia merasa tidak menerima dengan sakitnya itu, apa yang terjadi? Yang terjadi dia akan berburuk sangka kepada Allah. Jadi memang berat, Pak. Memang berat. Kita sering ya, kadang hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim dan muslim yang lainnya. Apa? Ketika sakit itu dia dijenguk. Jadi kalau ada saudara kita sakit, di antara hak seorang muslim itu kita jenguk. Kalau kita menjenguk, yang paling utama kita mendoakan. Mendoakan agar segera diangkat penyakitnya oleh Allah. Setelah mendoakan apa biasa? Memberikan nasihat. Dan nasihat yang paling pokok itu apa? Agar sabar, ikhlas. Ini bagian dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada orang nyeletuk, Pak. Doaku wis sabar, kok cek loro.
Karena itu nasihat terbaik, Pak. Jadi hakul muslim alal muslim, seorang muslim satu dengan yang lain apa menjenguk dia. Ketika dijenguk itu kita mendoakan. Kita tidak tahu doanya siapa yang dikabulkan oleh Allah, sehingga seorang hamba ini diangkat penyakitnya oleh Allah. Diangkat penyakitnya. Setelah mendoakan apa? Memberi nasihat. Meskipun kadang ketika kita diuji kita juga belum tentu mampu itu. Tapi sebaik yang kita keluarkan apa? Kita memberikan nasihat agar diberikan kesabaran. Karena dengan sabar itu mudah-mudahan apa? Dia akan digugurkan dosa-dosanya. Akan digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang saya sampaikan. Bahkan di hadis yang lain Rasul menyebutkan mayusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala ada wala ghammin hatta syaukati yusakuha illa kafarallahu biha min khotoya. Tidaklah satu musibah menimpa seorang muslim min nasabin, baik dari kelemahan, wala wasabin, kesakitan, wala hammin, kegelisahan, wala husnin, kesedihan, wala adza, bahkan luka, wala ghammin, bahkan panas demam, hatta syaukati yusakuha, sampai duri yang menusuknya, illa kafarallahu biha min khotoya, maka Allah akan menghapus sebagian kesalahannya. Jadi kalau orang diuji oleh Allah, dia sadar ini ujian, memang harus dijalani, Pak. Dan memang sabar itu satu yang berat. Sekali lagi, kadang kita melihat orang diuji dengan sakit, dengan musibah, kehilangan keluarganya, itu berat. Seorang suami kehilangan istrinya, seorang istri kehilangan suaminya atau kehilangan anak, berat. Tapi yang terbaik apa? Itu bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Dia harus menerima dengan ikhlas. Dia harus menerima dengan ikhlas. Nah, ketika dia menerima dengan ikhlas itulah apa? Allah akan membalas musibah itu dengan menggugurkan dosa dan kesalahan. Kalau orang itu tidak menerima ujian dari Allah, maka tadi yang terjadi apa? Dia akan berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berburuk sangka dengan Allah Subhanahu. Padahal sakitnya itu harus dia jalani. Maka tadi setiap manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian. Bahkan dalam suatu hadis disebutkan man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka dia akan diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana sikapnya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menyebutkan ajaban li amril mu'min. Inna amrohu kullahu khairun wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabatu syarra syakara fakana khairulah. Wa in asabatu darra sabara fakana khairulah. Allah ta'ajub keadaan seorang mukmin. Karena apa? Karena seluruh urusannya adalah baik bagi dia. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Apa? Ketika dia diuji dengan musibah, dia sabar, dan ketika dia diuji dengan kebaikan, dia bersyukur. Jadi ketika diuji dengan musibah itu sabar. Maka ulama kadang menyebutkan sabar itu salah satunya apa? Sabar ketika menghadapi ujian. Yang pertama sabar taat kepada Allah. Jadi orang untuk taat kepada Allah itu perlu sabar.
Contoh sederhana Pak nggih, ketika orang itu sedang enak-enaknya tidur, ternyata panggilan adzan. Dia harus bangun, ngambil air wudhu, dingin, dia harus sholat. Enak-enaknya orang istirahat, ternyata dia harus sholat. Maka untuk taat itu butuh kesabaran. Mengapa? Kesabaran inilah yang mengantarkan ketaatan itu kepada istiqomah, Pak. Kesabaran ini nanti yang mengantarkan ketaatan kita untuk istiqomah dalam hidup, istiqomah dalam iman. Yang kedua apa? Sabar ketika mendapatkan ujian atau musibah. Maka ketika kita mendapatkan ujian, itu kita banyak berdoa, banyak beristighfar, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak semua orang itu kuat menghadapi ujian. Tidak semua orang kuat menghadapi ujian. Nah, yang ketiga apa? Sabar untuk menjauhi maksiat. Jadi untuk jauh kepada kemaksiatan butuh kesabaran. Bahkan disebutkan apa? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Orang mukmin itu dibatasi. Apa yang batasi? Aturan. Makan harus yang halal, minum harus yang baik. Padahal orang menyebutkan sesuatu yang tidak halal itu nikmat. Orang minuman keras itu merasa nikmat, orang minum khamr nikmat, orang makan daging babi nikmat. Tapi orang mukmin apa? Ketika itu aturan Allah, dia dibatasi dengan sesuatu yang halal, yang itu adalah bagian dari syariat seorang mukmin. Maka hidup ini ada batasan dan ada aturan. Karena justru batasan dan aturan inilah menjadikan hidup kita itu nikmat. Hidup kita nikmat. Kalau orang itu tidak dibatasi hidupnya, itu seperti binatang, Pak. Kalau orang itu tidak ada aturan, itu seperti binatang. Makanya ngapa sampai Allah menyebutkan walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adanu la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mengapa? Mereka diberikan hati tetapi tidak untuk memahami ayat-ayat Allah. Jadi hatinya itu tertutup dari kebenaran. Jelas ayat Allah di alam semesta, ayat Allah di Al-Quran itu tidak tembus kepada hatinya. Hatinya seperti mayit. Hatinya seperti mayit. Diberikan pendengaran tetapi apa? Nasihat-nasihat nggak masuk. Kebenaran itu gak masuk. Yang masuk kemaksiatan sesuatu yang buruk dalam telinga. Penglihatan juga gitu. Apa ungkapan yang Allah sebutkan? Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih dari binatang ternak. Kalau orang itu gak ada aturan, orang itu seperti binatang. Maka apa cahaya dari kehidupan ini? Ilmu, Pak. Ilmu itu cahaya. Bahkan dalam kata pepatah itu disebutkan laulal ilma lakanan nasa kal bahai. Kalau bukan karena ilmu, manusia itu binatang. Kita paham ini yang benar, ini yang salah, ini yang hak, ini yang batil, ini yang boleh, ini yang tidak, ini yang halal, ini yang haram. Dari mana? Dari ilmu yang Allah berikan melalui Rasulullah. Yang Allah berikan melalui Rasul. Nanti manusia itu sakarpe. Makanya sampai sahabat Umar bin Khattab dia menyebutkan nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita itu masyarakat yang Allah muliakan dengan Islam. Jadi dengan Islam itu kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang itu paham ini bagian dari ujian Allah,
maka dia akan bersabar dan apa? Dia akan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kisah yang ditampilkan di dalam buku Dalil Sailin ini, ya. Namun sebelum kisah juga ditampilkan bagaimana ungkapan para salaf, ya. Di antaranya ungkapan Fudail bin Iyad, disebutkan man syaka musibah nasalat bihi ka'annama syaka rabbah. Barang siapa yang mengeluhkan musibah yang menimpanya seolah-olah dia mengeluhkan Robnya. Artinya sebenarnya yang paling baik kita mengeluh itu kepada Allah. Dalam kondisi bagaimana ketika kita mendapat ujian, mengeluh kepada Allah dalam hubungan kita sholat. Maka ketika kita diuji oleh Allah, salah satunya apa? Perbanyak sholat, perbanyak doa. Sholat itu adalah hubungan kita dengan dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat memang, tapi ini adalah jalan terbaik. Orang itu mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga disebutkan arba'un min kunuzil jannah, kitmanul musibah, wa kitmanul sodaqah, wa kitmanul faqah, wa kitmanul wajah. Ada 4 rahasia yang akan mengantarkan ke surga. Yang pertama apa? Dia mampu menyembunyikan ketika mendapatkan musibah. Kitmanul musibah. Yang kedua, dia bersedekah dengan cara diam-diam, dengan cara tersembunyi. Yang ketiga, dia mampu meredam kesedihan. Artinya dia tidak selalu menampakkan kesedihan di hadapan manusia, meskipun dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia juga mampu untuk menyimpan rasa sakit ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah ketika putranya Ibrahim, ya, sakit keras gitu ya, kemudian sampai meninggalnya gitu ya, Rasulullah itu menahan tangis. Dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mata boleh bercucuran, hati boleh bersedih, tetapi apa kata Rasulullah? Kita dilarang untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang justru kita tidak ridho dengan takdir Allah. Jadi ketika kehilangan orang yang dicintai, itu boleh orang itu sedih, nangis itu boleh, Pak. Makanya dilarang apa? Berteriak-teriak, seakan-akan dia meluapkan sesuatu yang menunjukkan ketidakridhoannya. Orang ditinggal istrinya, ditinggal anaknya, ditinggal keluarganya, itu sedih. Rasulullah sedih, nangis. Maka sebaiknya ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, menunjukkan keridhaan kepada Allah SWT. Jangan sampai mengungkapkan kalimat-kalimat yang dia tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika Rasulullah sakit, demam yang tinggi gitu, Ibnu Mas'ud bercerita, aku datang di kediaman Rasulullah ketika beliau sedang sakit keras. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, demammu sangat tinggi. Iya, jawab Rasulullah. Kemudian aku berkata, apakah itu karena engkau memperoleh pahala 2 orang? Kata beliau, iya. Artinya apa? Memang sakitnya lebih keras dibandingkan dengan yang lain, pahalanya lebih tinggi. Aku mengalami demam seperti demamnya 2 orang di antara kalian sekaligus. Kemudian Rasulullah bersabda apa? Tiada kesusahan, hadis yang tadi saya bacakan, tiada kesedihan, tiada kecemasan, tiada kecelakaan yang menimpa seorang mukmin kecuali Allah akan mengampuni sebagian kesalahan-kesalahan. Artinya apa? Ketika orang itu ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya dari ujian dan musibah, maka itu bagian cara Allah menggugurkan dosa-dosanya. Cara Allah menggugurkan dosa-dosanya. Bahkan terakhir disebutkan ada seorang alim, ya. Ada seorang alim, ya, kemudian mendengar seorang yang berkeluh kesah. Kemudian orang alim tersebut berkata, jangan mengadukan kesusahan kepada selain Allah. Ya.
Orang yang kamu keluh kesah itu bisa jadi temanmu, bisa jadi musuhmu. Kalau temanmu akan menambah kesedihan dia, kata beliau. Tapi kalau musuhmu, dia akan mencibir kalian. Artinya apa? Sebaik-baik orang mengeluh itu adalah kepada Allah, dan sebaik-baik waktu mengeluh ketika dia sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau bisawab, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika kita diuji oleh Allah, kita mampu menghadapi ujian Allah, diberikan kesabaran, diberikan kemudahan, diberikan keikhlasan, sehingga ujian itu akan menghapus dosa dan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhiri doa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.